Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa ihtada bi hudahu ila yaumil qiyamah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala al-musannif Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhahu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa ihtada bi hudahu ila yaumil qiyamah. La wa la quwwata illa billah. Qala al-musannif al-alim al-allamah Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhahu wa nafa'ana Allah bi ulumih wa asrari fid darain amin. Ila an qala faslun utawi iki iku ay hadza faslun asbabut tayammumi salasatun utawi piro-piro sebabe tayammum salasatun iku telu. Asbabut tayammumi salasatun utawi piro-piro sebabe tayammum salasatun iku telu. Faqdul ma'i iku kesepene banyu. Faqdul ma'i iku kesepene banyu. Wal maradu lan loro. Dudu telu. Loro tapi. Dudu telu ya. Loro utawi apa? Atau apa loro itu? Dua ya. Sakit ya. Bukan dua. Wal maradu lan loro. Wal ihtiyaju ilaihi li atashi hayawanin muhtaramin. Wal ihtiyaju ilaihi lan butuh. Wal ihtiyaju lan butuh ilaihi maring banyu li atashi hayawanin muhtaramin karena hause hayawan muhtaramin kang muhtaram. Wal ihtiyaju ilaihi lan butuh ilaihi maring banyu li atashi hayawanin muhtaramin karena hause hayawan muhtaram. Jadi sebabnya tayamum itu ada tiga. Kalau di sini ada tiga, tapi hasilnya itu ada dua. Ada kalanya kita diperbolehkan tayamum, ada kalanya karena tidak adanya air secara hissan, tidak ada air karena syar'an. Ini kan di sini ada tiga. Ada kalanya tidak ada air karena sebab hissan, memang tidak ada air. Airnya tidak ada. Jika airnya tidak ada kalanya tidak adanya itu di haddul ghos. Tidak adanya air di haddul ghos. Pertama kali ketika kita tidak ada air, jika kita menyangka bahwa ada di sekeliling kita sampai ke batas jarak namanya haddul ghos. Haddul ghos itu jarak di mana ketika kita meminta tolong sama orang kedengeran. Itu namanya haddul ghos. Haddul ghos. Jika kita ada tawahum, ini kayaknya ada air. Kayaknya ada air. Itu wajib kita untuk mencari air itu. Sampai mana? Sampai ke haddul ghos.
sampai ke jarak di mana kalau kita minta tolong itu kedengeran mereka. Kurang lebih jaraknya itu kurang lebih 160 kurang lebih ya 100 meter. Jika orang itu memanah, jauhnya sampai mana itu namanya hadul ghaus. Kita lempar panah, kita lepas, anak panahnya sampai di mana itu namanya hadul ghaus. Nah, jika kita ada tawahum, ini kayaknya ada air ini, maka nggak boleh kamu langsung tayamum. Kamu wajib mencari air itu. Kamu wajib mencari air itu. Sampai mana? Sampai hadul ghaus. Sampai jarak di mana kita kalau minta tolong itu kedengeran sama orang. Kanan, kiri, depan, belakang. Atau kita bisa memanggil, kira-kira ada yang punya air enggak? Ada yang punya air enggak? Kalau punya air, saya beli. Atau kalau ada yang ngasih air, ya kita terima. Kita minta tolong sama mereka. Sampai ke jarak hadul ghaus. Bisa paham? Kalau kita langsung tayamum, sedangkan kita dalam hati kita itu ada sangkaan bahwa air itu ada, maka nggak boleh, nggak sah. Paham ya? Itu namanya hadul ghaus. Berarti betul-betul airnya tidak ada. Terus ternyata setelah kita cari di hadul ghaus, ternyata airnya tidak ada. Maka kita boleh tayamum. Satu. Kedua, ada namanya haddul qurbi. Haddul qurb. Haddul qurb itu apa? Haddul qurb itu jarak kurang lebih antara kurang lebih ya 3 kilo kurang lebih 3 kilo kurang lebih itu namanya haddul qurb. Kapan kita wajib mencari sampai ke haddul qurb? Haddul qurb itu lebih jauh dari hadul ghaus, lebih jauh. Kapan kita wajib mencari itu? Jika kita yakin bahwa di sana ada air. Jika kita yakin, tadi kan hanya sangkaan saja, tawahum. Kalau yang pertama tawahum, maka kita wajib mencari air sampai ke hadul ghaus. Nah, ini hadul qurb. Hadul qurb itu jika kita meyakini bahwa di sana ada air, maka kita wajib mencari air itu sampai ke batas hadul qurb. Gak boleh kamu tayamum sampai kamu ke sana dulu. Dan kapan nyarinya? Setelah masuk waktunya sholat. Kalau sudah masuk waktu sholat, baru kamu harus mencari. Kalau belum waktunya sholat, belum. Nyarinya setelah masuk waktu sholat. Cari. Karena kamu yakin bahwa di sana ada air. Kamu cari sampai ke hadul qurb. Jelas? Terus kemudian ternyata tidak ada di sana, boleh kamu tayamum. Boleh tayamum. Paham? Terus yang terakhir namanya haddul bu'd. Jarak jauh. Jarak jauh itu jarak di atasnya hadul ghaus dan hadul qurb, di atasnya. Walaupun kamu yakin di sana ada air, nggak perlu kamu cari. Ya sudah, kamu tayamum boleh. Boleh tayamum. Nggak usah kamu cari lagi ke sana. Walaupun kamu yakin di sana ada air. Jelas ya? Paham nggak ini? Nggak dicatat, Maya lupa nanti. Itu namanya haddul bu'd. Setelah kamu yakin di sana ada air, wah, ini kayaknya di sana di hadul bu'd, nggak usah cari, kamu langsung tayamum, kamu sholat. Jelas ya? Nah, terus apakah kita wajib mengqadha sholatnya? Jika kita tayamum setelah nggak ada hadul qurb, hadul ghaus nggak ada, hadul qurb nggak ada, apakah kita wajib mengqadha sholat? Hah? Apa?
kita lihat. Kita lihat dulu tempat ini biasa ada air apa tidak. Kalau ternyata tempat sini ternyata selalu sering ada air, kadang-kadang ada air, tapi seringnya ada air. Maka kita ketika kita tayamum di tempat di mana tempat itu biasa ada air, itu namanya hadar. Maka kita tetap wajib qadha salatnya. Karena tempat itu biasa ada air. Tapi kalau tempat itu biasa tidak ada air, maka cukup dengan tayamum itu, kita tidak perlu lagi mengulang atau mengqadha salat. Namanya safar. Tempat yang biasa tidak ada air itu namanya safar. Kalau tempat yang biasa ada air namanya hadar. Jelas? Ayo nyatetnya gimana? Ada yang nggak bawa buku, nyatetnya ki freeway ki. Apa? Baik. Safar itu tempat di mana biasa tidak ada air. Tempat yang biasa tidak ada air itu namanya safar. Kalau hadar biasa ada air. Kadang kalau ditanya, misalkan ada orang tanya, saya nih tayamum nggak ada air nih, kampung saya. Nanti qadha apa enggak ya salatnya? Ya kamu lihat, kampung kamu biasa ada air apa enggak? Oh ada, biasanya ada air. Ini tumben lagi nggak ada. Oh berarti wajib qadha kamu. Tetap wajib diulang. Jelas ya? Insya Allah. Itu namanya faqdul hissi. Tidak ada air secara hissan. Terus yang kedua ada kalanya faqdul ma'i syar'an. Tidak ada air secara syar'an. Airnya ada. Airnya mah ada. Tapi kita tidak bisa menggunakan air itu. Karena apa? Karena sebab sakit. Ataupun karena sebab ada binatang yang kehausan. Atau hayawanun muhtaram. Hayawan muhtaram itu yang kita tidak boleh membunuhnya. Itu namanya hayawanun muhtaram. Tidak boleh kita bunuh. Ada binatang yang boleh kita bunuh. Itu namanya hayawanun ghairu muhtaram. Nah kalau hayawanun muhtaram, kita ada air. Ya, ada air. Tapi binatang kita, kalau kita pakai ini airnya, maka binatang yang muhtaram ini bisa kehausan. Nanti nggak ada minumnya. Nah wajib kita mendahulukan binatang supaya tidak kehausan. Kitanya tayam. Jangan kita tayamum aja lah, nggak apa-apa. Biarin binatangnya kehausan. Wah haram, dosa. Dosa. Karena mendahulukan nyawanya makhluknya Allah itu lebih didahulukan. Artinya menyelamatkan nyawanya makhluknya Allah itu lebih didahulu. Nah ibadah itu bisa kita qadha. Ya ini kasihan. Jelas ya? Nah ini namanya faqdul ma' syar'an. Tidak adanya air secara syar'an. Atau karena sebab sakit. Airnya ada. Airnya ada, Rip. Tapi kitanya kedinginan, sakit. Ya. Kalau kitanya sakit, ada air, berarti itu namanya faqd. Namanya sama aja dengan faqdul ma'. Kesepen banyu. Jelas ya? Nah, ini yang tiga. Yang pertama faqdul ma', tidak adanya air. Berarti tidak ada air secara hissan. Ya, secara hissan nggak ada air memang. Jelas ya? Secara hissan ini faqdul ma' hissan.
Nah, ketika tidak ada air maka kita boleh tayamum. Karena termasuk sebab kita diperbolehkan untuk tayamum. Jelas ya? Jelas. Insya Allah. Gak apa-apa yang nggak jelas tanya, yang rileks sama Habib, yang rileks. Santai aja. Ngaji yang penting paham. Jangan sampai nggak paham. Nah terus kalau nggak ada air, nggak ada debu ya apa? Rizky. Contohnya kayak lagi naik di pegunungan, naik puncak, apa naik di biasa kamu mendaki, pernah mendaki? Pas sampai atas, kamu mau sholat, air nggak ada, debu nggak ada di sana. Ya apa caranya? Apa nggak usah sholat? Kayak batu. Kalau pas lagi di atas, ternyata air nggak ada, debu nggak ada. Apakah kita boleh meninggalkan sholat? Nggak boleh. Tetap kita sholat. Sholatnya apa? Sholat lihurmatil waktu. Untuk menghormati waktu. Sholat tetap. Sholat. Jelas ya? Begitu turun, kan kita kalau sholat lihurmatil waktu, berarti sholat tanpa fakidut tohuren. Tidak ada air dan juga tidak ada debu. Berarti sholat kita tetap masih ada hadas kan? Berarti sholat kita wajib qadha apa enggak? Wajib qadha. Kita lihat qadhanya di mana. Dari gunung, dari puncak kita kan turun. Pas di bawah nemuin air. Ya sudah nggak apa-apa kalau nemuin air ya sudah pakai air, kita wudhu pakai air terus kita qadha. Ya kan? Kalau nemunya air. Sekarang kalau nemunya debu. Kalau nemunya debu. Kalau nemunya air jelas sudah kamu pakai air itu terus qadha atau i'adah. Kalau masih waktunya belum keluar, kamu ulang. Ternyata nemunya debu. Kita lihat. Kamu tanya di situ, ini biasa nggak ada air tempat ini apa ada? Kalau di situ ternyata tempat itu biasa tidak ada air, biasa tidak ada air. Kamu tayamum, sholat, sudah nggak wajib kok. Jelas karena tempat itu nggak biasa tidak ada air. Tapi kalau ternyata tempat itu biasa ada air, tapi ternyata lagi tidak ada. Tapi nemunya ada, kamu nggak usah ulang nanti. Karena percuma. Kamu tayamum, qadha sholat yang tadi atau ngulang sholat yang tadi juga harus diulang. Jelas ya? Nggak percuma namanya. Jadi nanti saja. Kapan i'adahnya atau sholat qadhanya? Ketika mendapati debu yang di tempat yang biasa tidak ada air atau nemuin air. Bisa dipahami? Apa makmum? Apa bingung? Ayo, kalau bingung nanya nggak apa-apa, jangan malu. Sampai kamu paham. Kalau sudah jelas, ayo nanya, nggak apa-apa. Berarti kamu pinter kalau ada yang tanya, oh, berarti nyambung. Atau paham, alhamdulillah. Trip. Jelas ya? Benar, jangan bohong. Sudah. Terus lanjut. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua, kita diperbolehkan tayamum itu sakit. Kalau kita sakit, nggak bisa menggunakan air, kita lihat dulu. Ya, soalnya menggigil, meriang. Ya, ada nggak buat ngangetin badannya? Anduk. Habis wudhu, kan bisa pakai
Handuk, bisa diangetin pakai handuk. Oh ternyata nggak ada untuk penghangatnya, penghangat badan. Kita lihat lagi, ada nggak alat untuk memanaskan air? Ya, kompor, ya, atau apa lagi? Apa saja udah, atau shower kalau memang ada shower kalau orang suki. Apa shower itu? Pemanas itu namanya apa? Water heater. Oh, ada water heater. Air bisa dipanasin sendiri itu otomatis ya. Nah kalau ada bisa kita pakai, nggak boleh tayamum. Tapi ternyata nggak ada tadfiat untuk menghangatkan tubuh, nggak ada. Terus untuk bikin air panas pun nggak ada. Ya sudah tayamum. Boleh tayamum. Paham? Atau ada dua-duanya. Tapi tidak bisa menggunakannya. Kenapa nggak bisa menggunakan? Tetap kedinginan. Pakai anduk tetap menggigil, bisa pingsan. Atau pakai air hangat pun sama menggigil. Ya sudah kamu tayamum. Jelas? Jelas ya? Insya Allah. Catat dulu. Banyak, masalah tayamum banyak. Nanti kalau ada koreng gimana, ya. Terus koreng itu ada yang diperban, ada yang enggak. Mau dijelasin semuanya? Hah? Apa nanti? Makanya, kurang rajin ya. Jelas? Nah, lanjut kalau jelas. Nanti kalau insya Allah masalah juruh, namanya ada masalah koreng. Koreng itu ada kalanya di tangan atau di muka. Terus ada kalanya pakai perban. Ada kalanya perbannya itu hanya sebatas koreng. Ada kalanya perbannya itu diperban semuanya. Kayak taubing itu pernah diperban ya? Kamu ya? Nah, terus wudhu ya apa? Salat. Kamu ya Allah. Nih tak jelasin nggak apa-apa lah. Kalau koreng, kalau kalian punya koreng, korengnya di mana? Korengnya di tangan. Berarti kalau korengnya di tangan atau di wajah, berarti korengnya itu berada di anggota tayamum. Karena tayamum itu apa yang kita tayamumi? Muka sama kedua tangan. Berarti kalau korengnya itu ada di muka sama kedua tangan, salah satunya atau dua-duanya, itu berarti korengnya berada di anggota tayamum. Kalau korengnya di anggota tayamum, ya, ketika wudhu, kalau memang tidak punya perban, tidak ada perbannya, ya, kalau tidak ada perbannya, maka caranya bagaimana? Contoh, korengnya di tangan kiri, pulpennya di tangan kiri di sini. Kira-kira bisa kena air apa enggak? Oh bisa ya sudah, kenain air. Halo Bi. Sekarang kalau nggak bisa, oh saya Pak Ustadz nggak bisa. Kalau saya kenain air, maka ini bisa jadi bahaya. Bahayanya gimana? Ini bisa nanti tambah sakit, ya, atau nanti tambah meriang, atau nanti akan tampak bekas yang jelek.
tompel misalkan, belang, hitam, ya. Maka kalau begitu ya sudah, jangan dikenain air. Terus gimana caranya? Caranya pertama kita tayamum dulu. Kita wudhu dulu. Maaf. Pertama kita wudhu dulu. Wudhu, muka dulu kita siram pakai air, ya. Terus tangan kanan juga pakai air. Terus kemudian yang kiri, ketika mau basuh yang kiri, boleh kamu tayamum dulu, boleh kamu basuh dulu yang sehatnya, yang tidak kena koreng, kamu basuh terus sampai pinggiran-pinggiran ini pakai dikenain air. Pinggiran-pinggiran ini pakai kain atau pakai kapas. Terus berarti yang koreng tidak kena air. Nah, ketika koreng ini kan nggak kena air, maka kita wajib tayamum. Kita bersihkan dulu, ini dilap dulu pakai apa? Pakai handuk, ya, kita lap dulu sampai kering. Baru tayamum. Muka, terus kemudian tangan, terus ini tangan ke sebelah kiri. Nah, ini koreng ini harus dilewati dengan debu. Wajib dilewati dengan debu. Karena tadi nggak kena air. Wajib. Kalau nggak dilewati sama debu, ya sudah. Ya wajib qadha. Karena badal sama mubdalnya nggak ada. Badalnya itu tayamum yang nggak kena, airnya pun nggak kena, maka wajib qadha. Jadi wajib dilewati dengan debu. Jelas? Jelas nggak? Atau tayamum dulu. Contoh, basuh muka tetap pakai air, kemudian tangan kanan juga dibasuh sama air, kemudian pas mau ini kamu tayamum dulu, kamu usap dulu ininya. Ya kalau debu kena air ya nggak nempel. Usap dulu kering, tayamum, terus ini tayamum, baru ini dibasuh pakai air. Jelas nggak ini? Jelas? Ini kalau korengnya tidak ada kalau tidak diperban. Kalau korengnya tidak diperban. Jelas? Sekarang kalau pakai perban, Rizky ada koreng. Jangan Rizky lah, kasihan. Z misalkan. Z ada koreng. Terus kemudian korengnya pakai perban. Di mana korengnya? Z, korengnya di anggota tayamum. Berarti di tangan atau di muka. Ada korengnya di sini. Pakaiin perban. Kalau korengnya yang dipakaikan perban itu di anggota tayamum, maka mutlakon wajib mengqadha sholatnya. Wajib. Mutlak wajib diqadha sholatnya. Makanya ketika punya koreng di anggota tayamum, perbannya wajib dicabut kalau bisa. Kalau nggak bisa, ya sudah nggak apa-apa, tapi wajib qadha. Jelas? Kalau korengnya bukan di anggota tayamum, berarti di mana? Di kaki. Atau di kepala. Karena kepala sama kaki bukan anggota tayamum. Kita lihat. Dia tidak wajib mengqadha sholatnya. Dia tidak wajib mengqadha sholatnya, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya ketika meletakkan perban, pertama harus dalam keadaan suci. Nggak punya hadas. Berarti punya wudu. Kaki misalkan. Berarti di anggota wudu. Bukan kaki itu kaki di sini. Kalau kaki ini berarti bukan
Anggota wudhu ya bukan anggota tayamum. Kaki yang wajib dikena air ketika kita basuh kaki, ketika wudhu. Berarti di sini, di bawah mata kaki. Ketika kita ngasih perban di koreng yang di kaki ini, wajib keadaannya punya wudhu, nggak punya hadas, dalam keadaan suci, berarti punya wudhu. Kalau meletakkan perbannya dalam keadaan tidak punya wudhu, wajib kodok. Wajib kodok. Jelas? Paham? Nggak paham? Sama namanya? Lupa saya. Hah? Fajar punya koreng di kaki, ya kan, di bawah mata kaki, di perban. Kapan Fajar naruh perbannya? Dalam keadaan suci, punya wudhu apa enggak? Oh enggak, Bib, ya sudah, wajib kodok kamu. Wajib kodok. Jelas ya? Ada, Bib. Terus kemudian saya tanya lagi, Fajar, kamu naruh perbannya dalam keadaan wudhu apa enggak? Punya wudhu, Bib. Coba lihat perbannya kayak apa. Contohnya, oh ini, Bib, sakitnya segini. Sakitnya segini. Ini contoh ya, ini kaki ya. Sakitnya segini. Tapi perbannya segini, Bib. Tuh. Banyak. Di sini perban juga. Oh, berarti kamu wajib juga kodok. Karena apa? Karena jabirohnya, apa namanya jabiroh itu, perbannya itu sudah melewati batas. Karena ada kalanya merban itu hanya sebatas yang korengnya saja, terus ada lebihnya sedikit buat penguat. Hanya untuk penguat itu boleh. Tapi kalau melebihi dari penguat, sakitnya segini, penguatnya segini misalkan. Penguatnya segini. Nah, ini. Ya, terus kasih yang di plus kan, sini. Kalau ini enggak, dilebihin. Sini, gede, terus digubet. Walaupun kamu meletakkannya dalam keadaan suci, tetap wajib kodok. Karena apa? Karena ikatannya itu melebihi dari batasnya. Bukan hanya sebatas pengikat, berarti melebihi semuanya, perban semuanya. Nah, ini tetap wajib kodok. Jelas nggak? Yang benar. Kamu berdiri. Habib mau nyontoin. Nah, Arif, sini, Rip. Madep sana, angkat kakinya. Sana dikit, Rip. Nih, Arif di sini korengnya. Sakit ya? Ya, Arif ada perbannya di sini. Tuh. Terus dikasih yang di plus. Nah, ini hanya sekedar untuk penguat saja kalau ini. Boleh. Walaupun, apa namanya, jika meletakkannya dalam keadaan suci, terus perbannya hanya sebatas penguat, maka tidak wajib kodok. Dibasuh yang sehatnya, ya kan? Yang sehatnya dibasuh, terus ini perbannya dilewati sama air, diusap pakai air, kemudian Arif tayamum. Maka kalau begini keadaannya, maka tidak wajib kodok. Jelas gak? Tapi kalau punya wudhu, ketika naruh ini punya wudhu, tapi ininya melebihi dari batas. Segini. Sakitnya segini. Oh, saking ini lebay. Ya. Segini. Nah, ini melebihi batas, tetap wajib kodok. Paham? Insya Allah. Duduk, Rip. Lanjut. Kalau sudah paham, ya lanjut. Ya, nggak apa-apa. Kata Rizky apa, Rizky? Buntung apa? Patah. Ya, terus?
Ya patah yang buntungnya dikubur. Yang buntungnya dikubur. Tetap yang kalau buntungnya di sini, ya ininya wajib dibasuh ya. Ya. Nah, kalau ini kan berarti melebihi dari mirfak, ya kan? Ini sunnah saja dibasuh ya, sunnah. Kalau melebihi dari mirfak ke atas ke sini, berarti hanya sunnah aja dibasuh. Karena nggak wajib karena nggak ada mirfak. Ya, nggak ada, putus ini ya. Kecuali ada orang terlahir nggak ada sikunya, ininya nggak punya siku. Tapi ada tangannya, tapi sikunya nggak ada, nggak bisa begini, nggak bisa nekuk. Naudzubillah min dzalik. Ini nggak ada. Nah maka tetap wajib dibasuh wudhunya sampai di batas dia sekiranya seukuran apa dengan mirfak sikut. Tetap dibasuh. Hah? Cuci muka gimana? Kalau yang nggak punya mirfak, ya tetap cuci muka lah. Iya, gimana caranya? Gini atau minta tolong sama orang wajib. Ya, atau gini gimana? Sering. Ya, pokoknya wajib tetap dibasuh. Jelas ya? Sekarang kita lihat yang ketiga. Ada air, tapi ada binatang yang kehausan. Nah, kita lihat binatangnya binatang apa ini? Binatang yang muhtaram apa ghairu muhtaram? Kalau binatangnya ternyata muhtaram, airnya ini ada dua pilihan. Kalau kita pakai binatang kehausan. Kalau kita kasih ke binatang, maka kita nggak bisa wudhu. Maka tetap wajib kasihkan ke binatang yang muhtaram, kitanya tayamum. Sekarang apa saja sih binatang yang tidak muhtaram? Kita lihat. Gairul muhtarami sittatun. Utawi gairul muhtaram utawi binatang yang liyane muhtaram. Sittatun iku 6. Binatang yang tidak muhtaram itu ada 6. Berarti wajib dibunuh. Tarikus sholati iku wong kang ninggalaken sholat. Orang yang meninggalkan sholat termasuk binatang ghairu muhtaram. Maka wajib dibunuhnya kapan? Ya bukan kita yang bunuh. Yang bunuhnya imam. Ada orang yang nggak mau sholat, ya ini imam. Ini kan kalau syariat Islamnya jalan di negeri kita sekarang boro-boro. Itu kalau nanti kalau ada orang ninggalin sholat, ada laporan Pak Hakim atau Pak Khalifah atau Presiden atau siapa, ini ada orang yang meninggalkan sholat. Siapa? Panggil. Z. Panggil. Kamu kenapa nggak ninggalin sholat? Oh saya males ini segala macam. Disuruh dulu. Disuruh sama imam. Kamu sana cepetan sholat. Kalau mau, alhamdulillah. Selesai sudah. Suruh tobat. Tapi kalau nggak mau juga, dipaksa sama imam. Kamu harus sholat. Nggak mau juga, disuruh tobat, nggak mau juga. Wis. Langsung ditarik sama imam. Disuruh tobat, nggak mau, penggal. Dibunuh. Maka termasuk orang yang tarikus sholah. Termasuk tarikus sholah. Itu wajib dibunuh. Kalau tarikus sholah yang seperti itu tadi. Sudah disuruh sama imam. Disuruh tobat nggak mau. Ya wajib dibunuh. Jelas ya? Nah tarikus sholah. Kalau ada kamu punya air. Sama ada orang ninggalin sholat. Nggak perlu kamu kasih air sama dia. Kamu lebih baik kamu gunakan untuk wudhu. Karena orang ini orang yang meninggalkan sholat. Jelas ya? Nggak usah kasih wudhu, nggak usah kasih air. Biar kehausan.
Sampai dia tobat, iya saya mau sholat, nah, kasih air. Terus yang kedua, wazanil muhsan. Wazanil muhsan lan wong kang zina al muhsan. Muhsan niku orang yang pernah punya suami atau punya istri. Orang yang pernah punya suami atau pernah punya istri atau pernah tidur bareng suami istri. Itu namanya muhsan. Jadi orang yang zina itu ada kalanya belum nikah, ada kalanya sudah nih. Kalau yang belum nikah itu bukan termasuk zanil muhsan. Orang yang belum nikah. Orang yang belum nikah terus dia zina, itu bukan namanya zani muhsan. Tapi kalau ada orang nikah, sudah pernah nikah, terus dia zina, ini namanya zani muhsan. Nah, ini orang yang gairu muhtaram, binatang yang boleh dibunuh. Karena zanil hukumannya apa coba? Orang yang zanil muhsan, orang yang pernah nikah, pernah suami istri, terus kemudian dia berbuat zina. Ini hukumannya dirajam. Apa? Dirajam. Dirajam dia apa? Dipendem segini, ditonton sama orang, terus dilemparin batu. Suruh orang-orang yang pegang batu, terus lemparin. Batunya jangan gede-gede pisan. Langsung mati nanti, nggak merasain siksa. Batu segini-segini. Jangan kecil-kecil pisan. Sedang. Lemparin mukanya. Tok. Terus sampai kapan? Sampai mati. Itu hukum Islam. Ngeri ya? Makanya kalau ada orang sudah pernah nikah atau punya istri atau punya suami, ya, atau pernah menjalani hubungan suami istri, kemudian dia zina sama orang, ini kalau hukum Islamnya dirajam. Ngeri ya? Na'udzubillah min dzalik, nas'alullah al-afwa wal afiyah ya Rabb. Nah sekarang kalau ada orang nggak dirajam, kan banyak orang, naudzubillah, banyak orang yang berbuat zina. Sekarang nggak dirajam, ya nanti hukumannya di sana di akhirat dirajam. Yang rajam ya para malaikat, ya ditonton sama semua makhluk. Naudzubillah min. Terus yang ketiga murtad, orang yang keluar dari Islam. Orang yang murtad, awas hati-hati, kadang kalimat-kalimat yang kita tidak merasakan bahwa itu bisa mengeluarkan kita dari Islam. Kadang ya, naudzubillah min dzalik. Nanti kita belajar Sulamat Taufik. Ada beberapa kalimat, kadang kita nggak berasa bahwa itu bisa mengeluarkan kita dari agama Islam. Murtad, orang murtad. Wal kafirul harbi, lan wong kang kafir harbi. Kafir al harbi kang harbi. Kafir harbi itu kafir yang memerangi Islam. Ya di Indonesia ini kafirnya kafir harbi apa ya? Ya. Kafir harbi orang musuhin Islam. Ya. Kalau kafir yang zimmi itu kan bayar pajak sama Islam, terus kemudian taat sama, tapi karena memang kita negara kita ini bukan ya, tidak sepenuhnya menjalankan syariat. Tidak sepenuhnya, walaupun ada menjalankan syariat, tapi tidak sepenuhnya negara ini menjalankan syariat. Wal kafir harbi ini, kafir harbi ini ya termasuk gairul muhtaram. Terus wal kalbul akur lan asu akur apa? Anjing gila. Al akur gila, edan. Anjing gila. Wal kalbul ang mana? Kitab kamu ada. Wal kalbul akuru lan asu atau anjing al akur kan edan. Anjing itu ada banyak. Ada yang tidak menggigit, tidak liar, juga tidak menggigit, tidak menyerang manusia. Kalau ada anjing liar terus nyerang manusia, ini namanya kalbul akur. Ini boleh kita bunuh, wajib kita bunuh. Karena suka nyerang orang lain. Nah ada kalanya anjing yang tidak akur, artinya tidak gila, tidak nyerang manusia. Kalau tidak menyerang manusia ya nggak boleh. Apa namanya? Tidak perlu kita bunuh. Tapi kalau kalbul akur, bunuhin, nggak apa-apa.
Karena ghairul muhtaram. Terus yang terakhir wal khinziru lan babi. Sing jenenge babi wis langka yang muhtaram. Babi itu enggak ada yang muhtaram, ghairul muhtaram semua. Allah ciptakan babi untuk menguji kita. Ya, menguji kita. Allah yang menciptakan, Allah juga yang mengharamkan kepada umat Islam untuk memakan diuji sama Allah. Kamu mau nurut apa enggak? Tak ciptain babi, kamu jangan makan. Tapi banyak orang yang makan. Nah, naudzubillah min dzalik. Ya. Paham ya? Nah, ini 6 ini semuanya ghairul muhtaram. Maka kalau ghairul muhtaram tidak perlu kita tayamum untuk memberikan air kepada mereka ketika mereka haus. Mendingan kita pakai buat wudu. Paham ya? Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.